Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, di hari yang luar biasa ini. Kau mengizinkan kami kembali ada di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mohonkan urapan Tuhan bagi kami semua. Kami akan mendengarkannya, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah hari ini pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah setiap firman, setiap kehendak-Mu boleh dinyatakan sempurna atas setiap kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar seri keempat, terobosan iman dalam masalah. Sekali lagi, khotbah seri keempat, terobosan iman dalam masalah. Masalah yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar hari-hari ini sangat-sangat membuat banyak orang kaget, tetapi juga sangat membuat sebagian orang hampir-hampir mau menyerah dengan keadaan yang terjadi. Tetapi ternyata keadaan ini memang terjadi dan dialami oleh hampir semua orang di dunia ini. Kita berbicara tentang masalah pandemi yang akhir-akhir ini kita mengerti bersama bahwa mungkin dan bahkan tidak ada yang bisa memprediksi pastinya masalah pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Tetapi yang perlu kita mengerti hari ini sebetulnya adalah bukan kapan dia berakhir, tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam semua yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita akan mengerti dan bahkan kita belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya bisa menjawab hal-hal yang kita pergumulkan, khususnya di hari-hari ini, teristimewa ke depan, apapun yang akan terjadi yang kita akan alami. Masalah pandemi hari-hari ini sangat mengejutkan banyak orang. Tapi bukan berarti warning atau hal ini terjadi tidak diketahui sama sekali. Banyak peneliti memang sudah meneliti bahwa semua apa yang kita alami ini akan terjadi. Hanya saja kapan waktunya akan terjadi itu yang tidak diketahui. Sehingga kita harus bersama-sama memahami dan bahkan harus sama-sama menyadari dan bahkan bisa menerima kenyataan yang terjadi. Sekalipun memang dengan berbagai macam kehilangan, dengan berbagai macam tekanan yang terjadi, karena ini terjadi begitu mendadak. Mungkin bagi beberapa orang, bagi sebagian orang menjadi satu bencana yang besar secara pribadi maupun dalam keluarga. Karena masalah ini sekali lagi memang terjadi secara mendadak dan hampir-hampir setiap negara tidak siap untuk menghadapi. Sehingga sebagai akibatnya berbagai
masalah atau dampak di segala bidang terjadi, dan ini yang sebetulnya membuat sulit. Tetapi kalau kita bicara atau belajar tentang firman Tuhan, kita akan mengetahui bahwa sebetulnya ini baru awal saja. Hal-hal yang terjadi sekarang ini belum puncak daripada penggenapan daripada akhir zaman. Meskipun memang kita, saya katakan tadi, banyak kehilangan. Ada orang-orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada juga sebagian orang kehilangan pekerjaan, kehilangan omset di dalam perusahaan mereka, dan ya kehilangan kesehatan yang baik yang selama ini mereka miliki. Tetapi kita melihat bersama-sama, kalau ini terjadi, kita percaya bahwa sebagai orang yang percaya, lebih khusus, kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak tinggal diam, dan Tuhan pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti, memahami, dan bahkan harus mulai punya respon yang benar di dalam keadaan ini. Jadi diharapkan bahwa setiap kita harus mulai berespon dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kita malah harus mulai menggunakan waktu-waktu ini, masalah-masalah yang kita dengar, kita lihat, kita alami di sekitar kita hari ini, dengan cara kita menghidupi apa yang kita yakini, menghidupi apa yang kita imani bersama. Jadi ini adalah kesempatan untuk bisa menjalankan pengakuan iman yang selama ini kita percayai. Jadi bukan hanya sekedar kita menjalankan iman untuk menggunakan kuasa yang kita punya untuk bisa menolak, menghentikan COVID ini, tetapi untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu situasi yang ada untuk kita bisa menghidupi iman yang sejati, sehingga hidup kita dapat memuliakan Tuhan dan hidup kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Karena itu hari ini bersama kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saudara sudah sering mendengar tentang tokoh ini, dan memang tokoh ini mungkin adalah tokoh yang paling banyak dikhotbahkan hari-hari ini, apalagi berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi. Tapi paling tidak hari ini kita akan melihat bersama-sama dan belajar bersama-sama kembali dari tokoh ini, saudara. Ayub mengalami terobosan iman di dalam masalah yang dia alami, karena dia melihat Tuhan yang punya rencana yang pasti. Dia melihat Tuhan yang punya rencana yang tidak akan pernah gagal, sekalipun berbagai macam masalah yang dia alami, yang secara manusia kalau kita pelajari ini sangat tragis sebetulnya, sangat-sangat luar biasa. Karena kalau melihat di pasal-pasal awal dalam kitab Ayub, kita melihat berbagai macam derita ataupun masalah yang dialami. Bukan hanya masalah ekonomi, masalah keluarga, tapi juga masalah kesehatannya benar-benar terganggu, dan bahkan dia mengalami masalah hampir di setiap sisi hidup dia, hampir di setiap elemen hidup dia. Oleh sebab itu hari ini
Kita akan belajar bersama-sama, saudara. Belajar dari seorang Ayub ini, bagaimana mengalami Tuhan yang punya rencana yang pasti, atau punya rencana yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita, sekalipun dalam masalah-masalah yang kita alami, dan akhirnya terjadi terobosan iman. Yang pertama, saudara, di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Dan ayat yang kelima dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dari Ayub pasal 42 ayat 3 sampai ayat yang kelima ini, kita melihat bahwa seorang Ayub sangat-sangat ingin memahami, dan bukan hanya memahami tapi mengalami rencana Tuhan yang pasti, dan bahkan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Jelas sekali ketika dia berkata bahwa sekarang bukan hanya dari kata orang saja, tapi sekarang dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri Tuhan yang hidup itu, dan bahkan Tuhan yang rencananya itu pasti dan bahkan tidak akan pernah gagal dalam hidup dia. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan ingin kita memahami, dan bahkan kita harus memahami segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Mau tidak mau, keadaan-keadaan yang sepertinya masih tidak pasti ini, masih sepertinya masih panjang ini, kita dipaksa untuk bisa memahami ini. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memahami keadaan-keadaan yang terjadi tanpa Tuhan. Bahkan kita tidak bisa memahami segala sesuatu yang terjadi tanpa kita datang kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa memahami dan apalagi mengalami, kita harus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan bahkan kita harus bukan hanya mendekat, tapi kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, memohon kekuatan, tapi juga memohon tuntunan daripada Tuhan, supaya kita bisa bukan hanya memahami saja, tetapi kita paling tidak bisa mengalami Tuhan yang punya rencana yang pasti itu. Kalau saudara bisa lihat di dalam bacaan yang lain, di dalam pasal yang ke-23, di sana juga seorang Ayub menulis di sana bahwa dia di ayat yang ke-13, 23 ayat 13 berkata bahwa tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Seorang Ayub pernah merasa ketakutan. Di samping dia percaya, tapi dia merasa ketakutan. Apa yang membuat dia takut? Yang membuat dia takut segala rencana Tuhan yang harus terjadi dalam hidup dia. Karena dia bisa melihat dan dia bisa memahami bahwa untuk tergenapinya semua rencana Tuhan dalam hidup dia,
dan bahkan memang tidak akan pernah gagal rencana Tuhan dalam hidup dia. Dia harus mengalami hal yang tidak enak, saudara. Dia harus mengalami hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang mau hidup nyaman. Jadi ada satu saat di mana dia merasa seperti ketakutan, saudara. Tetapi dalam ketakutan itu sebetulnya dia tetap percaya bahwa rencana Tuhan memang harus terjadi dengan cara apapun, dengan keadaan yang mungkin tidak nyaman bagi dia. Tetapi toh dia tahu bahwa semua keputusan Tuhan dalam hidup dia, semua agenda Tuhan dalam hidup dia harus tetap terlaksana, saudara. Jadi mari hari ini kita mulai harus memiliki keinginan untuk memahami dan apalagi harus mengalami rencana Tuhan yang pasti itu, dan bahkan rencana Tuhan yang tidak akan pernah mungkin gagal itu. Jadi Tuhan dalam rencananya, dalam agendanya, jelas sekali bahwa Tuhan mencari iman yang kita tujukan kepada Yesus. Jadi iman kepada anaknya, iman kepada Yesus. Sehingga pada kesempatan ini, kalau engkau belum beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada saudara untuk bisa membuka hati saudara. Mari nyatakan doa pengakuan untuk menerima dia, untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena ini hal yang sangat penting. Inilah hal yang dasar yang harus engkau miliki di tengah-tengah keadaan yang makin bergejolak ini. Kita perlu suatu kepastian Juru Selamat dalam hidup kita, kepastian dalam iman kita, siapa yang engkau pegang dalam hidupmu. Dan bersyukur hari ini, bahkan sampai saat ini engkau terus memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan engkau harus pegang ini sampai kapanpun. Karena Tuhan mencari iman yang ditujukan kepada anaknya, iman yang diarahkan kepada objek penyembahan, yaitu kepada Tuhan Yesus tepatnya. Dan yang kedua, Tuhan mencari iman bagi kita. Dalam hal ini adalah Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang karena mengasihi dia, mereka nyatakan di dalam kesempurnaan hidup mereka, kesempurnaan karakter mereka. Kalau kita lihat dalam kisah Ayub ini, dalam Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua, Tuhan sendiri yang memberikan pernyataan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Paling tidak dalam Ayub pasal pertama Tuhan menyatakan ini 2 kali, dan bahkan di pasal yang kedua juga disebutkan kembali ketika Tuhan bicara kepada iblis di sana, dan Tuhan menyanjung juga dengan hal yang sama, dengan karakter-karakter ilahi yang sama kepada iblis. Dan yang pasal yang kedua dikatakan bahwa Tuhan menyatakan karakter ilahi yang dimiliki oleh Ayub sudah melewati proses pengujian. Jadi yang Tuhan cari bagi kita adalah Tuhan mencari iman yang murni, yang teruji, dan yang sempurna. Belajar dari seorang Ayub dikatakan bahwa dia seorang yang saleh. Saleh ini dikatakan orang yang tak bercela, orang yang sempurna di dalam kasihnya, sehingga dia hidup di dalam keadaan yang tidak bercela. Dan yang berikut dikatakan orang yang jujur. Orang yang jujur ini orang yang lurus, berbeda dengan orang yang bengkok hatinya. Orang yang dalam hatinya selalu percaya kepada Tuhan, murni hatinya kepada Tuhan. Dan yang berikut dikatakan bahwa
dia takut akan Allah. Dia senantiasa karena takutnya akan Allah, dia selalu percaya kepada Allah. Dia selalu berserah kepada Allah. Dan yang berikut dikatakan bahwa dia menjauhi kejahatan. Dia tidak mau berdosa dengan perkataannya. Dia tidak mau berdosa dengan sikap hidupnya. Jadi ini adalah merupakan kesempurnaan karakter ilahi yang dinyatakan Tuhan sendiri dimiliki oleh seorang Ayub. Sehingga hari ini iman jenis inilah yang Tuhan cari. Dan iman ini pasti dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus dan bahkan yang mengasihi Dia. Saya berkata bahwa inilah rencana Allah yang pasti terjadi, sekalipun tantangan apapun yang kita alami, saudara. Ini rencana Allah, ini rencana kekal Allah bagi setiap umat-umat pilihannya. Dia mencari iman yang kita tetap tujukan kepada Yesus, yang sampai akhirnya tidak menyangkali Dia. Dan dia bahkan mencari iman yang teruji, yang murni, yang sempurna, yang nyata di dalam kehidupan kita. Tersimilah orang-orang yang percaya. Mari kita lihat sama-sama. Inilah rencana Tuhan yang sekali lagi tidak akan bisa gagal dengan apapun. Pasti terjadi, saudara. Sehingga saya katakan tadi, ini membuat Ayub sedikit takut, saudara. Karena apapun harus terjadi, semua rencana Tuhan ini. Jadi kita dalam masalah apapun yang kita alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tetapi percaya juga bahwa Tuhan merindukan kita untuk mengalami, memahami dan mengalami semua rencananya. Dan Dia mau, adalah kehendaknya kita datang kepada Dia, mendekat dan bahkan merendahkan diri. Sekiranya kita mendapatkan tuntunan Tuhan ketika kita mendekat kepada Dia. Karena rencananya harus terjadi atas kehidupan kita. Dan Dia mau kita pahami dan kita alami. Dan yang kedua, saudara, jadi kita bukan hanya harus ingin memahami dan mengalami rencana Tuhan yang pasti itu, tetapi Tuhan mau kita juga percaya kepada rencana Tuhan yang pasti itu, dan bahkan rencana yang tidak akan pernah gagal itu. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama, yang kedua dan yang keenam, di sana dikatakan bahwa maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau saudara bisa melihat kepada respon daripada Ayub ketika dia mengalami masalah-masalah yang terjadi, baik masalah ekonomi yang dia alami, dia mengalami kebangkrutan, bahkan menjadi miskin, dan bahkan dia mengalami masalah dalam keluarga, anak-anaknya meninggal, dan bahkan dia mengalami istrinya juga menjauhi dia, dan bahkan menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Dan belum lagi masalah kesehatannya yang akhirnya juga terjadi, yaitu dia mengalami sakit yang sangat-sangat parah. Dari kisah ini kita bisa melihat dari respon yang dialami oleh seorang Ayub. Benar-benar dia menunjukkan satu respon sebagai orang yang memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dari apa yang kita lihat yang terjadi, kalau terjadi kepada orang-orang yang sekarang ini, belum tentu responnya akan seperti Ayub. Tetapi paling tidak kalau kita hari-hari diizinkan ada di situasi yang sekarang ini, dan saya katakan di awal tadi bahwa mungkin akan ini baru awal saja. Ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Saya tidak sedang mengimani hal yang buruk, saudara. Tetapi kalau kita lihat kepada firman Tuhan menggambarkan sebagai seorang yang mengandung.
Mungkin ini baru awal-awal. Nanti akan ada proses sakit-sakit sampai kepada proses kelahiran itu. Jadi gambaran ini akan memberikan gambaran bagi kita sesuai dengan firman Tuhan bahwa ini baru awal saja. Tetapi kita patut melihat dan bahkan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di awal ini. Ada orang-orang sempat saya dengar berkata begini, saudara. Enak ya yang orang yang sudah mati duluan, yang katanya tidak mengalami hal yang sekarang ini kita alami, tidak mengalami pandemi ini, masalah-masalah yang lain. Tapi dengarlah firman Tuhan, percayalah firman Tuhan bahwa setiap kita ada masa masing-masing. Dan saya percaya bahwa setiap generasi ada pergumulan masing-masing. Dan kita harus berjuang di dalam masa atau di dalam zaman kita masing-masing. Jadi saudara jangan merasa menyesal ada di zaman ini. Yang ada adalah mari seperti Ayub kita berserah di dalam rencana Tuhan di masa-masa ini. Berserah kepada rencana Tuhan yang sempurna, yang pasti terjadi dan yang tidak akan pernah gagal itu. Jadi Ayub sungguh-sungguh berserah. Dalam Ayub pasal yang pertama respon dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia tidak berdosa, dia tidak menganggap Tuhan melakukan yang tidak patut bagi dia. Dan yang berikut, Ayub bersyukur dalam segala hal yang terjadi atas hidup dia. Kalau saudara bandingkan juga dalam ayat atau bacaan dalam perjanjian baru, 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus berkata, bergembiralah, berbahagialah, bersukacitalah, dan bahkan bersyukurlah dalam keadaan-keadaan di mana kita alami hari-hari ini, atau kita berada di zaman ini. Sekalipun zaman ini ada banyak tantangannya, kita patut berserah kepada Tuhan. Kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam masalah-masalah yang kita dengar, kita alami hari-hari ini. Jadi kita percaya dan kita nyatakan percaya kita dengan berserah dan bersyukur kepada rencana Tuhan. Berserah dan bersyukur kepada Tuhan, tapi juga berserah dan bersyukur kepada rencana Tuhan yang pasti itu dan yang tidak akan pernah gagal itu. Tetapi berserah di sini bukanlah tindakan yang pasif, tapi berserah inilah tindakan yang aktif. Di mana dalam penyerahan diri kita ini, kita akan tetap taat kepada Tuhan dan kita akan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi bukan berserah dan kita berdiam diri, tapi berserah, bersyukur sambil kita taat dan kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Dan yang ketiga, saudara, tetap tekun jalani hidup dalam pemulihan dan bahkan dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kalau saudara lihat dalam pasal 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, di sana Alkitab bicara tentang keadaan Ayub yang dipulihkan. Jadi keadaan Ayub yang dipulihkan di sana bicara bahwa Ayub pada akhirnya tetap dinyatakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi bahkan orang-orang yang di sekitar dia, mengasihi teman-temannya, mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya termasuk, dan bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin pada hari itu tidak peduli dengan dia atau menjauh daripada dia, teman-teman yang menjauh daripada dia. Jadi kita mengerti bahwa
dalam masalah-masalah yang terjadi sekarang ini, Tuhan mencari iman yang murni, yang teruji, tetapi juga iman yang sempurna, yang bukan hanya sekedar kita bicarakan, tetapi iman yang terproses dengan keadaan. Dan saya percaya keadaan-keadaan ini diizinkan oleh Tuhan, seperti keadaan-keadaan yang dialami oleh Ayub, supaya teruji betul karakter ilahi dalam hidup dia, teruji betul kasihnya, teruji betul kejujurannya, teruji betul dia takut akan Tuhan, teruji betul kesalehannya, dan bahkan teruji betul bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara dia berkata-kata dan bertindak dengan benar. Alkitab jelas dikatakan bahwa dia menjaga kata-katanya untuk tidak berdosa kepada Tuhan, tidak berdosa dengan bibirnya. Makanya dikatakan tadi dia malah bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan dia selama hidupnya dalam masa pemulihan dia mengalami kasih yang teruji dalam hidup dia. Dia mengalami di mana betul dia memiliki perkataan yang teruji, tidak berdosa di hadapan Tuhan, tidak menggerutu di hadapan Tuhan, tidak komplain terhadap Tuhan, bahkan tidak merasa lebih hebat daripada keputusan-keputusan yang Tuhan buat. Jadi dia menjaga hidupnya, tapi bukan hanya dari awal, tapi di akhir hidupnya. Bahkan dikatakan bahwa Ayub hidup sampai 140 tahun. Dikatakan selama hidupnya dia tetap mempertahankan karakter ilahi dalam hidup dia. Jadi mari tetap tekun jalani hidup dalam pemulihan. Saudara bukan mungkin atau belum dipulihkan secara ekonomi dalam kesehatanmu hari ini, kau masih sakit, tapi engkau punya kesempatan hari ini untuk bisa tetap hidup dalam karakter ilahi. Bahkan bisa jadi proses ini adalah proses yang memang Tuhan izinkan untuk engkau belajar benar-benar mengasihi Tuhan sekalipun engkau masih sakit hari ini. Kau belajar tetap tidak berdosa dengan bibirmu, tidak berdosa dengan mulutmu. Seperti Ayub yang dikomplain oleh iblis kepada Tuhan adalah, oh Ayub itu punya karakter yang bagus, karakter ilahi, karena Tuhan berikan kelancaran, karena ekonominya Tuhan jaga, dan bahkan ekonominya hebat sekali. Bahkan dikatakan dia kaya raya sih, dan bahkan dikatakan kesehatannya baik sekali. Tetapi biarlah kita akan tetap tekun hari-hari ini mencintai Tuhan, hidup dalam karakter ilahi, dan bahkan memiliki karakter ilahi yang teruji. Kita tidak berdosa dengan bibir kita, sekalipun kita masih sakit hari ini, dan bahkan ekonomi kita, dan bahkan mungkin pekerjaan kita hilang, kita tidak punya pekerjaan lagi. Mari kita lihat firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjalani hidup dalam pemulihan secara rohani. Pemulihan secara rohani yang kita alami dan yang Tuhan mau kita hidupi dengan tekun hari-hari ini. Jalanilah pemulihan itu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jalani pemulihan rohani yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah rencana Tuhan bagi kita, dan inilah kehendak Tuhan bagi kita. Selain kita juga harus dengan tekun menjalani hidup dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Jadi inilah terobosan iman, atau inilah terobosan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mulai menjalani dengan tekun hidup di dalam pemulihan yang Tuhan, pemulihan rohani yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan kita melihat sekarang ini bahwa sekali lagi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan rencananya yang tidak akan pernah gagal. Rencana yang pasti, sekalipun berbagai situasi permasalahan yang kita alami sekarang maupun yang akan datang. Dan bahkan kita percaya bahwa keadaan-keadaan yang terjadi bagi kita
bahkan akan menolong, mengarahkan kita kepada rencana Tuhan yang pasti tadi. Karakter ilahi akan terjadi atas kehidupan kita. Mari kita bersama-sama amini firman Tuhan ini, dan kita responi dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Engkau rencanakan bagi kami, yang pasti terjadi bagi kami. Engkau merencanakan suatu kehidupan yang mulia bagi kami, yang tidak akan pernah gagal sekalipun kami mengalami berbagai macam tragedi maupun permasalahan dalam kehidupan kami. Malahan kami percaya masalah-masalah yang terjadi hanya akan menggenapkan, hanya akan memastikan bahwa janji Tuhan itu benar dan ya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami hanya mau menyatakan percaya dan bahkan berserah, bersyukur untuk semua yang terjadi, sambil kami mau tetap menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah setiap penyerahan hidup kami ya Tuhan. Kami buat komitmen hari ini, kami akan tetap mencintai Tuhan sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan tetap mengasihi Tuhan, kami akan tetap mencintai Tuhan. Inilah setiap penyerahan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.